loh, Dok. Duduk perkaranya seperti apa kan nggak dijelasin. Paham nggak? Iya, cuma masih proses. Setiap kali juga bilangnya seperti itu. Barusan tadi pagi tak bilang juga seperti itu. Oke. Maksudnya kan saya kepikiran kok nggak turun-turun gitu. Jadi visamu itu akan turun setelah kamu keluar dari majikan. Seminggu atau 2 minggu setelah hari visa terakhirmu. Atau sehari atau 2 hari setelah visa terakhirmu sama majikan lama. Jadi visa itu tidak akan pernah turun selagi kamu masih di majikan lama. Oh begitu. Saya kirain sebelum, tapi saya nggak OF kan deh? Enggak, secara otomatis sudah selesai visanya, sudah diproses visanya. Tapi visa baru nggak akan turun. Oh gitu. Saya kirain visa habis, kalau visa belum turun, takutnya OS. Oke, kan kamu visanya habis bulan depan tanggal 7 kan saya? Iya, terakhirnya itu. Terakhir. Jadi visa kamu itu akan turun setelah tanggal 7 itu. Tanggal 7 itu hari visamu terakhir atau kerja terakhir? Visa terakhir. Berarti setelah itu saya. Setelah visa ya. Jadi ingat-ingat setelah visa terakhirmu, visa barumu akan turun. Jadi kalau kamu keluar lebih awal dan majikan memberikan surat, visamu juga bisa keluar lebih awal. Tapi kalau kamu keluar lebih awal masih kamu nggak ngasih surat, ya visamu tetap turunnya di akhir visa. Ngerti? Oh iya. Karena majikan di sini begini, kalau kamu udah finish visa tapi visamu belum turun dan belum masuk majikan, jangan keluar dulu. Kamu di sini nggak apa-apa di sini gitu. Tidak boleh, karena visamu sudah habis. Nggak boleh. Karena visa sudah habis di situ. Kalau kamu ada apa-apa, kamu sudah nggak ada asuransi. Sudah tidak ada tanggung jawab sama dia. Dan seandainya kamu dituduh mencuri di situ, itu juga resiko. Kan visamu sudah habis. Iya juga sih. Jadi kita tidak tahu sayang, karena majikan itu berubah-ubah hatinya. Kita nggak tahu kapan majikan suka dan kapan majikan tidak suka. Iya, betul. Jadi kalau visanya sudah habis, kalau hubungan kalian baik, daripada ntar rusak, lebih baik keluar aja, tidur di luar, di boarding house. Jadi jangan cari perkara lain. Ngerti nggak? Iya, mengerti. Makasih. Oke. Ya, bye-bye. Habis udah tenang, bye-bye. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat mbak-mbaknya di luar sana nggak usah takut ya kalau visamu sudah diproses sama agent dan kamu kok belum turun. Lah gimana kamu turun visanya kalau kamu masih bekerja di rumah majikan? Jadi visa itu tidak akan turun kalau kamu masih bekerja di rumah majikan. Jadi visa itu akan turun setelah kamu di hari terakhir kamu. Setelah hari terakhir kamu kerja, itu visamu akan turun. 2 hari atau sehari setelah itu, atau seminggu atau 2 minggu setelah itu. Jadi di sini saya perlu tekankan, saya sudah berkali-kali ngomong, visamu itu tidak akan turun selagi kamu masih kerja di rumah majikan. Ya, bisa difahamin di sini. Dan Miss Yuni, kalau visa saya belum turun, visa saya sudah habis, apakah saya perlu extend? Tidak perlu. Karena secara otomatis agenmu sudah membantu proses kamu. Jadi setelah kamu finish kontrak, habis visanya apakah perlu extend? Nggak perlu, karena setelah kamu keluar secara otomatis visanya itu sudah ada. Jadi tinggal nunggu pergantian masa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah turun sebelum turun visa, apakah boleh tinggal di rumah majikan lama? Boleh. Tapi ingat, kamu sama dia sudah nggak ada hubungan. Kalau kamu terjadi masalah, kalau kamu ada masalah, siapa yang bisa bantu? Dan bagaimana cara membantunya? Karena kamu sama dia sudah habis, masa kerjanya sudah habis. Kalau kamu ketangkap polisi ataupun kamu bermasalah, itu bisa jadi. Jadi ingat ya, ini perhatian buat kalian semua. Jadi kalau kalian sudah menghubungi majikan, mendapatkan majikan dan visanya belum turun tapi pingin tetap bekerja di majikan lama, hati-hati, namanya apes nggak ada semayanan. Tiba-tiba majikan menuduh kamu mencuri lah, menuduh kamu apa ini itulah. Tidak semua. Kalau majikan baik saya tidak komen. Yang saya komenin ini adalah majikan yang kurang baik, karena itu saya menyuruh kalian berhati-hati. Jadi saya tidak mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang arogan, tidak ya. Tapi saya cuma memberikan saran. Kalau visanya sudah selesai dan kalian keluar, ya udah keluar aja. Kalau nggak mau keluar, kenapa nggak renew?
benar tidak? Jadi jangan mengambil keputusan untuk karena majikan baik nggak apa-apa lah, karena ini karena itu. Saya sangat tidak setuju. Saya pribadi saya sangat tidak setuju, di mana kalau kalian sudah dikeluarkan dari majikan sebaiknya keluar. Jangan menunggu diusir, kasaran orang ngomong. Visanya sudah habis ya udah keluar aja. Nggak usah takut untuk overstay atau tidak. Dan buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang di interminate dengan surat bagus, nunggunya pastinya agak lama juga. Jadi jangan kalian nanyain agenmu, wis diproses apa urung piye iki wedi ku ya jelas agenmu nesu Mbak. Tahu sendiri kan agen pasti nesu. Agen sing diurusi gak awakmu tok. Tapi untuk memastikan juga kalian harus nanya benar-benar apakah diproses atau tidak. Nah, ini yang sangat sulit sekali kalau kalian tidak menanyakan itu sama agenmu. Yo, engko mau overstay karena ada beberapa agen yang teledor loh, bukan beberapa agen. Saya sendiri itu juga kadang-kadang lupa. Kalau kalian nggak ngomong sama saya juga lupa. Anak buah koken. Paham nggak maksudku? Jadi kalian lebih baik datang ke sini kalau ada sesuatu yang tidak jelas atau tidak paham. Jadi kalian lebih baik cari aku dan menanyakan piye Miss iki oke nggak? Apakah benar ini Miss? Apakah seperti ini seperti itu? Jadi kalau kalian yang sudah dapat majikan dan belum diproses, sebaiknya kalian tanyakan kepastiannya sama agen. Karena agen itu kalau sudah submit ke imigrasi atau sudah kirim ke imigrasi itu ada buktinya, Mbak. Seperti saya, kalau kalian sudah tak proses itu ada buktinya. Kalau sudah dikasih bukti, sudah dikasih proses, tinggal turun visanya, gak usah nguber-nguber agen. Soalnya kadang-kadang agennya ya nesu lho, Mbak. Saya dikerjakan bukan cuma sampean tok siji. Jadi saya selalu menghimbau, lek wis terbukti kalian diproses, ya wis aja dirusui ajene, engko ajene nesu. Ngopo ngerti dhewe ajen iku penggayane gak cuma satu sampean tok. Banyak yang lainnya yang harus diurusi. Lek kalian nanya terus enggak dibales sampai nesu, saya ajene nesu rame malah. Itu yang sering terjadi. Wis cecene gak percaya ajene nesu, terlempar jauh. Maka dari itu saya selalu mengimbau untuk lebih berhati-hati, untuk lebih berwaspada di luar sana. Apalagi ekonomi dunia tidak menentu, harga barang semakin naik, sementara gaji sampean sama saya tidak pernah naik. Nggak karu-karuan jalure, nggak karu-karuan jalane. Ya udahlah, kita jalanin aja kehidupan ini apa adanya. Sabar, tawakal, ikhlas, berusaha, karena saya sama sampean itu hanyalah pejuang keluarga. Kita ingin membahagiakan keluarga yang ada di rumah. Kadang-kadang kita mengorbankan diri kita sendiri. Satu pesan lagi buat kalian semua, lebih berhati-hati menggunakan uang, lebih waspada, karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.